Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din wa law karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara wahdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi wa nafsi bittaqwallah wa qala al-muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi muqam tanzil wa huwa asrarul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Idul Adha yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada terhingga bahwa pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya terbesar bagi umat Islam yang bersifat internasional. Setelah 2 bulan sebelumnya kita merayakan hari raya Idul Fitri. Pada hari ini jutaan manusia berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Kemarin saudara-saudara kita telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Hari ini mereka sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Bulan Rasulullah amin. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diterima hajinya mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha ini merupakan hari raya yang teristimewa karena 2 ibadah agung dilaksanakan pada hari raya ini yang jatuh di penghujung tahun Hijriah, yaitu ada ibadah haji dan ibadah kurban tadi. Kedua-duanya disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu dari syiar Allah, yaitu yang harus kita hormati dan kita agungkan oleh hamba-hambanya. Bahkan mengagungkan syiar Allah merupakan tanda bukti akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Kedua ibadah agung ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, tentu hanya mampu dilaksanakan dengan baik
oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan makna tiga hari ini. Kurban yang berasal dari kata qurba qaribun, yang berarti dekat. Jika posisi seorang jauh dari Allah, maka dia akan mengatakan lebih baik bersenang-senang dengan harta daripada pergi ke tanah suci dan seterusnya. Namun bagi Allah yang memiliki kedekatan dengan Allah, dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, lebih baik aku memenuhi seruanmu ya Allah. Demikian juga harusnya dengan ibadah kurban. Ini seseorang yang jauh dari Allah tentu akan berat mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun mereka yang posisinya sangat dekat dengan Allah akan sangat mudah untuk mengorbankan segala yang dimilikinya semata-mata memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan andil dalam Al-Quran kata andil. Kalau kita mendapatkan kebaikan, maka hendaklah kita menginfakkan apa yang paling kita cintai dan kita miliki. Itu sebagai infak di dalam Allah. Kalian apa yang kita cintai, itu yang kita berikan, itu yang kita sedekahkan, itu yang kita infakkan, itulah yang akan mendapatkan derajat yang dikatakan andil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis yang dilakukan rahimahullah. Maka dari itu ayat manusia yang begitu dekat dengan Allah, yang namanya diberi gelar Rasulullah, yaitu kekasih Allah yang kita kenal dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belajar dari sosok Nabi Ibrahim yang mendekatkannya, yang kepatuhannya secara paripurna kepada Allah, hampir sekaligus dalam dua ibadah di hari raya Idul Adha ini. Beliau hampir selalu dikenal, selalu diingat ketika hari raya Idul Adha, yaitu terkait ibadah haji dan ibadah kurban hari. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Dalam ibadah haji, Nabi Ibrahim memiliki peran yang sangat luar biasa, di mana syariat ibadah haji ini sesungguhnya berawal dari panggilan suci Ibrahim yang diberitakan Allah dalam firman-Nya, wa'adzin linnasi bil hajj ya'tuka rijalun wa ala kulli dhabir ya'tina min kulli fajjin 'aliq. Di mana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil segenap manusia untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji hari. Sudah berabad-abad tahun silam lamanya Allah perintahkan hal tersebut sampai hari ini, sampai hari kiamat. Orang tidak ada henti-hentinya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha, Masjid Sabilullah rahimakumullah. Kedua ibadah agung ini, yaitu marilah kita sama-sama mengambil ikhtiar, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang Allah telah syariatkan kepada kita sekalian merupakan yaitu kebaikan, yaitu merupakan keberkahan bagi kita sekalian untuk kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah kurban hari ini, Nabi Ibrahim pun tampil sebagai manusia yang mendapat pujian pengorbanan dari Allah. Ia harus menunjukkan ketaatannya yang totalitas dengan menyembelih putra kesayangannya yang dinanti kelahiran kesekian lama ini. Bayangkan
bertahun-tahun menunggu seorang anak ini. Ketika dikasih oleh Allah, Allah perintahkan untuk disembelih hadirin. Ini sebuah kisah yang sangat dilematis yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Beliau bimbang harus memilih mana, milih Allah atau milih anaknya ini. Ini sangat sulit, dalam keadaan sulit. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma qada ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ad'uka fanzur ma'adha qala ya abati ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin." Di kala itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya bahwasanya Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ketika dia kaya bermimpi bahwa Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya untuk disembelih. Dan saat itu sesungguhnya ada pelajaran di mana ada kepatuhan, ada ketundukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bahwa sesungguhnya kepatuhan, ketaatan, ketundukan adalah di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya bahwa perintah Allah adalah perintah yang harus kita kedepankan. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita sekalian hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Al-Duktur Alif Salihati dalam bukunya Al-Hadith hadirin mengatakan bahwa Ismail adalah sekedar simbol sesungguhnya, simbol dari segala yang kita miliki dan kita cintai dalam hidup ini. Kalau Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putranya sendiri, hadirin, lantas siapakah Ismail kita sesungguhnya, hadirin? Bisa jadi diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri kita, harta, pangkat, jabatan yang kita miliki, yang jelas seluruhnya yang kita miliki bisa menjadi Ismail yang kita karenanya akan diuji dengan hal tersebut hadirin. Kecintaan kepada Ismail itulah bergerak membuat iman kita ini goyah hadirin. Iman kita ini lemah mendengar dan melaksanakan perintah Allah hadirin. Karena kunci kecintaan kepada Ismail itu yang berlebihan juga akan membuat kita menjadi egois, mementingkan diri sendiri dan serakah hadirin, tidak mengenal batas kemanusiaan. Maka dari itulah Allah mengingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga kecintaan kita semata-mata cinta kita di atas Allah, di atas segalanya. Perintah Allah adalah perintah yang baik, perintah yang suci, yang memiliki hikmah bagi kita sekalian hadirin. Hadirin, sidang diulang rahimahullah. Ketaatan yang diantara bentuknya dalam menjalankan perintah Allah adalah ketaatan Nabi Ismail hadirin untuk memenuhi tugas bapaknya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Nabi Ismail ini sebagai anak yang masih belia rela beliau menyerahkan jiwanya hadirin? Bagaimanakah Ismail memiliki kepatuhan yang begitu tinggi hadirin? Jadi ada seorang bapak yang taat, ada seorang anak pun begitu adanya hadirin, begitu taat yang luar biasa hadirin. Ini sesungguhnya berkat didikan dari seorang ayah yang baik hadirin. Maka dari itulah dahulu Nabi Ibrahim sering berdoa kepada Allah. Beliau berdoa minta sama Allah, Rabbi habli minas shalihin. Di mana Ibrahim berdoa kepada Allah, anugerahkanlah kepadaku yaitu anak yang soleh hadirin. Akhirnya terjadi yaitu Nabi Ismail yang sebagai seorang anak yang sangat patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu luar biasanya hadirin. Maka dari itulah Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim
Inilah rahasia kepatuhan Ismail yang dia lepas dari peran serta orang tuanya dalam proses pendidikan dan pendidikan seorang anak, seorang bapak hadirin. Maka kalau kita baca Al-Quran, di sana dijelaskan Allah menyematkan kepada Nabi Ismail dengan gulamun alim, fabashir nahu bi gulamin alim, di mana Allah katakan, aku berikan gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan seorang anak yang sangat lemah lembut, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka inilah doa seorang ayah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang patuh, anak yang taat, sehingga sampai harus mengorbankan nyawanya. Dia hanya semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail, yaitu gulamun alim, yaitu anak yang sangat lemah lembut, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, sudah beribu akbar, rahimahumullah. Maka dari Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di hari raya Idul Adha ini, di mana kita sedang bersuka, sedang bergembira merayakan hari raya Idul Adha, di mana hari ini yaitu Yaumul Nahar, yaitu hari di mana kita mendapatkan ibadah seutama-utama ibadah hari ini. Apa yang ibadah ini yang Nabi katakan? Mana Yaumul, di mana dia ada suatu hari, di hari Nahar ini, ibadah yang paling afdal dilakukan oleh kita hamba Allah ini, kecuali yaitu dia lakukan, yaitu menyembelih hewan kurban tadi. Kata Nabi, tidak ada ibadah yang afdal setelah dia sholat ulang tadi, kecuali kita menyembelih hewan kurban, yaitu melakukan ibadah kurban tadi. Inilah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah di hari raya Idul Adha ini kembali kita ingatkan, hadir untuk mengingatkan kita akan ketinggian nilai ibadah haji, ibadah kurban yang syarat dengan pelajaran, kesetiakawanan, ukhuwah, pengorbanan, dan mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Hadirin, maka dari itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga akan lahir keluarga Ibrahim berikutnya dan bumi tercinta Indonesia ini yang layak dijadikan contoh teladan dalam setiap kebaikan untuk seluruh manusia. Amin. Barakallahu fi wa lakum wa lisairil mu'minin wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ala ahya wa qadar, ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan yasqalu biha al-mizan fil mahsyar, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ma'rufun
الشرف الأفضل. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وأجر. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قريبا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق صاحبه والأنهار اللهم عن كل صحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. اللهم اجعلنا وإياهم حجا مبرورا وعمرتنا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا رب السرور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستغفر لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.